Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Husni SPDI. Kembali kita akan membahas pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bab mahabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita sama-sama melihat capaian pembelajaran, di mana peserta didik mampu menganalisis cabang iman, hakikat mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan cabang iman, mahabbah, khauf, roja, tawakal kepada Allah. Serta peserta didik dapat menganalisis cabang iman, mahabbah, khauf, raja, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik dapat mempresentasikan media pembelajaran tentang mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah. Peserta didik dapat menyatakan bahwa dalam iman terdapat cabang-cabangnya. Peserta didik dapat mengimplementasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini kita akan menjelaskan masalah mahabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita masuk kepada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pengertian mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah atau cinta kepada Allah berarti siap untuk menjadi hambanya, tentang sering menyebut dan melakukan zikir, mematuhi segala perintah, dan menjauhi segala larangannya. Cara mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala: selalu memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kasih sayang dan kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, selalu takut dan berpaling dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, senang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan dalam surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada kamu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggu sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasyik. Manfaat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala: dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh manisnya iman. Selanjutnya kita bahas masalah khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pengertian dari khauf. Khauf adalah perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Rasa takut dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara khauf kepada Allah Subhanahu wa taala: jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bertaubat, menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dalil khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 21, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ciri-ciri khauf kepada Allah Subhanahu wa taala: akhlak dan perilakunya makin menenteramkan orang banyak. Lisannya tidak pernah berkata bohong, bergunjing, dan selalu berkata baik. Penglihatannya selalu dijaga. Perutnya selalu diisi dengan makanan dan minuman yang halal. Kaki, tangan, pikirannya hanya digunakan untuk kebaikan. Manfaat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala: menjadikan hati merasa tentram dan tenang. Nafsu dan keinginan terhadap dunia makin terkikis dan terkendali. Mendekatkan diri terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mati jauh dari kedengkian, memperoleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas lagi tentang roja. Kita lihat dulu dalil raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110.
Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap perbuatan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Manfaat dari rojak. Rojak terjauh dari sifat syirik, memperoleh hasil terbaik dari usaha yang dilakukan, mendatangkan manfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Selanjutnya kita lihat masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam surah At-Talaq ayat 3. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketetapan bagi setiap orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian di hadis dijelaskan juga tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tirmizi, bahwa dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, andai kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan yang sudah kenyang. Jadi dari dua ayat dan hadis tadi, pengertian tawakal kepada Allah dapat kita simpulkan. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil setelah usaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk. Cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup qanaat terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 4 pembahasan cabang iman yang kita paparkan di depan tadi, mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah. Maka setiap umat Islam harus mempelajari dan menerapkan cabang-cabang iman ini dalam kehidupannya, di mana kita tahu mahabbah berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, raja adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menerapkan keempat cabang iman tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian paparan materi pembelajaran mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri dulu, sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lihat masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam surah At-Talaq ayat 3. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketetapan bagi setiap orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian di hadis dijelaskan juga tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tirmizi, bahwa dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, andai kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan yang sudah kenyang. Jadi dari dua ayat dan hadis tadi, pengertian tawakal kepada Allah dapat kita simpulkan. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil setelah usaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk. Cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup qanaat terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dari 4 pembahasan cabang iman yang kita paparkan di depan tadi, mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah. Maka setiap umat Islam harus mempelajari dan menerapkan cabang-cabang iman ini dalam kehidupannya. Di mana kita tahu mahabbah berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, raja adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menerapkan keempat cabang iman tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian paparan materi pembelajaran mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri dulu, sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.